Dengar nih. Oke. Nah, di sini sebelumnya, kita bakal belajar, dari awal banget dari pengertiannya sampai nanti jenis-jenisnya dan gimana kita make kayak modals, terus infinitive di passive voice. Oke, langsung aja nggak sih daripada berlama-lama, langsung aku slide aja. Oke, di sini pertama iya, ini samar banget nih PB-nya. Oke, yang pertama kita bakal belajar, mengenai active and passive voice itu sendiri, pengertiannya apa sih active and passive voice. Nah, yang pertama dari active. Nah, active sendiri itu digunakan untuk menunjukkan, to show that the subject of the sentence is performing or causing the action. Jadi, ketika suatu subjek pada suatu kalimat itu melakukan, sebuah aksi atau melakukan suatu kegiatan. Jadi di sini kuncinya adalah performing sorry guys, agak trouble. Oke, di sini kuncinya adalah, performing or causing bentar ya. Performing or causing, sorry ini kok di layar masih kayak gini ya? Sebentar aku ulangin screen share-nya guys, mohon maaf. Ke-disconnect tadi aku salah matiin WiFi. Sebentar aku reconnect dulu. Ya udah kita balik lagi, sorry ya ada kesalahan teknis sedikit. Nah di sini kita ngelihat nih bahwa kata kunci dari active voice itu adalah performing or causing the action. Siapa yang performing or causing the action? Yang performing or causing the action itu tadi subjeknya. Nah, kalau misalkan, passive voice, gimana sih bedanya passive voice sama, active tadi? Kalau di passive voice, yang, subjeknya itu, dia yang dikenain atau is the recipient of the action. Jadi dia yang dikenain suatu, action, suatu aksi, atau suatu kegiatan, oke? Jadi kata kuncinya adalah subject is the recipient of the action. Oke. Nah, karena ini masih dasar banget ya, kita coba deh ngelihat gimana sih cara kita ngubah aktif jadi pasif, karena kan biasanya kita emang sering banget nih pakai aktif. Nah, di sini kita udah ngeliat nih caranya ngubah aktif jadi pasif. Kalau kita lihat di aktif, misalkan kita tuh punya, subjek, predikat, objek nih, kita, ada kalimat, "I eat chicken," terus nah di "I eat chicken" itu kan berarti I-nya subjek, kemudian P-nya eat itu predikat dan juga objeknya itu adalah chicken tadi. Nah, tapi kalau kita mengubah suatu kalimat itu menjadi suatu kalimat yang, pasif, kita, dibalik nih yang tadinya merupakan objek itu, yang tadinya objek, kita taruh di depan nih jadi subjek. Jadi chicken, terus predikatnya tetap di tengah-tengah di sini, stay. Dan akhirnya, yang subjek tadi kita jadi diubah di by object. Nah, tapi ada beberapa catatan nih, kalau be itu bisa kita ganti jadi is, am, are, terus bisa kayak, was, were, been sebagai, sebagai past tense-nya. Nah, tapi ini tuh tergantung tergantung, tense apa yang digunain dalam suatu kalimat itu, dan yang kedua the number of the subject of the sentence, jumlah subjek pada sentence-nya. Jumlah ini masih disesuaiin nih, apakah dia singular ataukah dia plural. Nah, sebelumnya kita kan udah sempat, belajarin ya mengenai singular dan plural di kelas-kelas sebelumnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum sempat ikut kelas sebelumnya, bisa juga nih lihat recording-nya di YouTube. Oke, langsung next aja ya. Nah, ini kita nih punya kayak,
waktu buat kita mencoba nih dari awal. Kan tadi kita udah tahu nih cara gimana kita ngubah, active voice jadi passive voice. Nah, di sini kita diminta nih buat nyoba ngubah, untuk dari teman-teman oke, Kak, contoh kalimat sebelumnya kayak gimana? Oke, aku tulis yang tadi kan aku, ngetik kayak gini nih, misalkan ya, aku tambahin di sini deh. Mana ya? Oh, di atas aja. Oke, di sini misalkan I eat chicken. Karena objeknya dipindah ke depan, jadi kita ubah jadi chicken. Nah, ini kita ubah nih jadi is eaten by me. Ini to be-nya, dan ini verb 3. Kayak gitu. Nah, tapi nanti kayak spesifiknya lagi, kayak sesuai tenses-nya tadi kan ini udah dibilangin ya kalau ada sesuai tenses of the sentence. Nah, ini kayak bakal kita bahas lebih lanjut nih di belakang. Tapi, sebelum ini kalau dari yang contoh ini udah paham belum? Udah nangkep belum? Dari siapa tadi? Futaba. Oke, kita lanjut ya. Kita coba nih ngerjain soal yang pertama nih, ini mungkin kita belum terlalu dijelasin lebih spesifik nih strukturnya apa aja, cuma, mungkin kita bakal coba nih di sini biar kita nge-trigger nih, bener nggak sih nanti kalau kita pelajarin di, next selanjutnya lebih spesifik. Oh, jangan nih kalau Bang coba bikin, chatbox kayak mau nah, di sini subjek, predikat, objek. Dipindah nih, objeknya ke subjek, subjeknya ke by object, kayak gitu. Oke, karena udah, aku balikin lagi ya. Verb 1, tag, ada subjek, verb, dan objek. Nah, kita lihat nih jawaban dari teman-teman, ada nggak ya? Oke, dari Nisa udah jawab, the phone was taken by Miss Cici yesterday. Oke, benar nggak ya? Nah, dari Nana juga udah ada nih, yesterday my phone was taken by Miss Cici. Kalau kalau daripada kita lama-lama nih mikir langsung aja nih kita next aja ke selanjutnya. Oke, di sini bener banget jawabannya adalah my phone was taken by Miss Cici yesterday. Kenapa was? Karena took adalah verb 2. Jadi be-nya itu be yang verb 2 yang past. Jadi harus was. Kalau misalkan tadi kita bilangnya take, maka harusnya my phone is taken. Oke, tadi udah ada jawaban dari Nisa dan juga dari Nana. Udah bener banget nih sebenarnya. Yang Nana juga udah bener, cuma urutannya aja yang agak berbeda kayak gitu. Oke, sebentar. Sejauh ini teman-teman udah ada pertanyaan belum nih? Atau, teman-teman masih kurang paham yang udah aku sampein, boleh dong langsung disampein aja, mau on mic atau teman-teman mau kayak tanya di chat, boleh banget kok. Oke, langsung aku lanjut aja ke yang selanjutnya. Nah, ini nih yang udah kita bahas dari tadi, kok udah ada iya boleh kok, Nah, tadi bener kok, cuma beda penempatan aja. Sama jawabannya, Nisa tadi bener semua. Jadi time-nya maksudnya itu kan adverb of time ya, kayak keterangan-keterangan waktu. Nah, itu boleh ditaruh depan, boleh taruh belakang. Iya, benar, boleh berbeda. Jadi sama kayak bahasa Indonesia kan, kayak kalau di bahasa Indonesia kita boleh, naruh keterangan itu tuh di depan atau di belakang. Nah, akan tapi ada kayak tanda penerangnya bahwa itu adalah keterangan. Kayak misalkan tadi kan kalau urutannya kayak yang punya Nana tuh dikasih koma dulu. Nah, sama juga nih kayak di bahasa Indonesia kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak, kita lanjut aja nih. Oke, kayaknya belum ada ya. Nanti kalau ada langsung aja di
tanyain di chat box, atau misalkan kalian aku baru next ternyata baru ingat nih tadi aku mau tanya, langsung aja nggak apa-apa. Kita bisa balik dulu atau mungkin nanti di akhir kita ulangi lagi. Oke, di sini aku bakal bahas nih tenses yang udah kita dari tadi sebut-sebut. Kok beda sih yang tadi, verb 2 sama yang verb 1, dibaliknya kayak harus be-nya tuh harus ganti, yang tadinya is jadi was. Gimana sih caranya? Nah, di sini kita bakal bahas itu teman-teman. Jadi dari yang simple, terus ada yang past, dan ada yang future. Nah, simple, past, future itu kan ada yang namanya yang, eee, sim present, past, future itu kan nanti ada yang namanya simple, ada yang namanya continuous, ada juga yang perfect. Tapi pada future continuous mereka nggak punya bentuk pasifnya. Ini catatannya ya teman-teman, jadi, mereka nggak punya have no passive form. Gitu. Oke, langsung kita lanjut aja. Nah, di sini yang pertama kita bakal bahas mengenai present. Present itu ada yang simple, present simple, simple present, sorry, ada yang past dan ada juga yang present perfect, sorry. Nah, di sini, present simple present itu ada bentuknya kayak gini. Kalau misalkan simple present diubah jadi passive voice, maka strukturnya adalah is, MR, plus verb 3. Nah, kalau misalkan continuous, maka bentuknya is MR plus being, bedanya adalah di, ini kan verb 3, kalau ini pakai being dulu. Kayak misalkan ya kayak kita ngomong nih kalau di simple present kan kita cuma kayak, "I eat chicken." Nah, sementara kalau misalkan di continuous itu kan biasanya kita bilang, "I am eating chicken." Nah, kalau dibalik pada simple present, itu berarti chicken is eaten by me. Sementara pada continuous itu dibaliknya jadi, kan I am eating chicken, jadi chicken is being eaten by me, kayak gitu. Nah, bedanya dari simple dan continuous kayak gitu. Sementara pada perfect, yaitu, bentuknya nanti akan berubah jadi have or has been ditambah verb 3. Nah, gimana sih bentuk utamanya kalau misalkan perfect biasa? Biasanya itu kan kayak I have eaten. Oke, langsung aja nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan mau screenshot atau mau nyatet boleh kok langsung di-screenshot aja. Nah, di sini, kita, have been eaten kan misalkan, sorry, kan I have eaten kayak gitu. Nah, nanti dibalik dibalik lagi nih jadi, dibalik jadi have or has been eaten by me, kayak gitu. Nah, di sini kita punya contoh nih karena yang paling susah itu adalah present perfect ya, maksudnya yang jarang kita temuin. Nah, di sini sekarang kita pakai example yang perfect. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa, yang di tengah adalah has been moved, sama kayak yang di perfect strukturnya. Jadi have or has, kemudian tambah been, dan ditambah move atau verb 3-nya. Nah, ini adalah, bentuk lampau dari bentuk pasif dari kalimat, misalkan kita pakai misalkan kita pakai, the the table has been moved. Sorry guys, the table has been moved. Nah, di sini, kita pakai subjek di sini nih. Kita lihat identifikasi subjeknya dulu. Nah, terus habis itu, di sini adalah sudah dipindahkan. Nah, berarti di sini ada has, sini ada been, terus di sini ada verb 3. Nah, karena present perfect tuh ngasih tahu, apa kalimat yang baru aja selesai dilakuin, maka ini buat penerangnya nih, ini time signal. Ini time signal for, present perfect. Jadi kita udah bisa kenalin nih bahwa kalau misalkan kita present perfect, kita baliknya itu jadi, has or have plus been tambah plus verb 3. Oke, sejauh ini teman-teman ada yang mau ditanyain belum? Sorry guys, aku izin minum dulu bentar ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya langsung masuk
atau misal mau tanya buat contoh yang simple atau yang continuous nih, boleh banget. Kan kita pakai have itu, ini nih, kita misalkan pakai yang they, we, terus misalkan beberapa barang, nggak cuma satu, terus kita pakai you, gitu juga biasanya pakai have. Ini kegunaannya sama kayak kita kalau misalkan pakai is sama are nih. Kalau misalkan is itu kan buat yang singular, kita pakai kalau yang barang yang jumlahnya itu singular, maka kita pakai yang has. Nah, kalau misalkan yang plural, kita pakai yang have, kayak gitu. Ini dari siapa tadi? Sorry. Oke, Kak Yara, sama-sama. Oke, Futaba, ini yang contoh yang present perfect yang ini sih. Nih. Ini contoh present perfect yang ada di sini, atau mau kayak contoh lainnya? Oke, oke. Kan misalnya nih, kita pakai kalimat, ini example, new example ya. Present perfect. Nah, di sini kita pakai contoh misal adalah I have finished the book. Oke. Nah, ini kan kalimat present perfect ya. Nah, terus gimana sih kita ganti jadi passive. Ini kan bentuk aktifnya. Nah, ini kita udah lihat nih bahwa di sini adalah subjek. Bahwa ini adalah subjek, kemudian ini adalah have. Jadi caranya kita kenalin dulu nih ini apa aja. Have, kemudian di sini ada verb 3, kemudian ada objek. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, kita tuker tuh yang objek jadi di depan dan yang di depan jadi di belakang, jadi by subjeknya. Nah, sementara kalau tenses-nya kita ubah jadi yang di sini nih, have jadi have been plus verb 3. Nah, kalau di sini have atau has-nya itu mengikuti objeknya karena nanti dia akan berdiri di depan objeknya. Nah, sementara di sini kita punya book. Oke. The book, kita tulis deh. The book. Nah, tadi aturannya adalah ditambah have sama been. Maka kita tulis have been finished by me. Ini kita identifikasi lagi nih, udah bener apa belum sih? Oke, di sini ada subjek, benar. Kemudian ada have, benar. Sorry, ini salah. Harusnya has ya, karena bukunya adalah singular. Have or has. Nah, di sini been, benar. Dan di sini ada verb 3, benar. Di sini objeknya. Jadi kita kalau nuker dari yang tadinya subjek, have plus verb 3, terus kemudian objek, diubah jadi subjek, have or has been, verb 3 plus objek, kayak gitu. Oke, sebentar aku baca dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tadi dari Futaba udah paham belum penggunaan present perfect dari contohnya? Oke, karena udah paham, aku lanjut aja ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, langsung aja ditanyain di chat box. Oke, nah karena tadi kita udah nyoba nih dan udah kayak ngelihat contoh dari masing-masing bentuknya. Nah, sekarang coba kita kerjain
salah satu soalnya. Nah, di sini kita biar ngecek nih, seberapa jauh sih kita udah paham sama soal ini. Nah, di sini ada yang mau nebak nggak sih? Di sini ada tulisan I brush the painting. Nah, kalau ada yang mau nebak, boleh langsung aja nih dicek langsung di chat di chat box. Oke, kalau belum ada yang mau nyoba, kita lihat dulu nih, ini apa aja sih? Oke, di sini ada S, kemudian di sini ada subject, kemudian ada verb, kemudian ada objek. Oke, ada jawaban dari B, ada jawaban dari banyak nih, ada Zahru, ada Nana jawab the painting has been brushed, ada jawaban the painting is being brushed by me, the painting is brushed by me. Oke, nah ini udah ada 3 jawaban, tapi ini masih ada yang kurang tepat nih teman-teman, tapi udah ada 1 yang tepat nih. Nah, di sini kita lihat nih bahwa ini adalah verb 1, dan kita bisa lihat bahwa ini adalah kalimat simple present. Simple present. Maka nanti kita lihat kalau tadi simple present, kita balik dulu deh. Simple present itu kalau dibalik jadi apa? Nah, di sini kita lihat bahwa simple present itu tense-nya kalau dibalik hanya is, or, am, or, are ditambah verb 3. Oke, kita cek lagi deh. Kita cek deh jawabannya. Tadi udah banyak jawaban nih dari Nisa, Nana, dan juga Zahru, ada B juga. Kita langsung next aja. Oke, ternyata jawabannya adalah the painting is brushed by me. Nah, tadi udah ada yang tepat nih dari, oke aku lihat lagi. Dari jawabannya Zahru udah bener nih. Nah, teman-teman tadi juga udah tepat tuh. Kalau itu juga sebenarnya itu udah bentuk-bentuk yang present tapi kurang sesuai. Kalau yang kita pakai di sini adalah simple present. Tadi ada yang kalau misalkan kita pakai kalau misalkan kita pakai yang the painting is being brushed by me, itu kalau misalkan kita pakai kata dasarnya adalah present continuous. Gimana sih present continuous itu? Nah, present continuous itu kalau misalkan kita nulisnya adalah I am brushing the painting. Maka kalau kita balik menjadi the painting is being brushed by me. Nah, itu buat yang present continuous. Sementara ada lagi nih, tadi yang udah dicoba adalah the painting has been brushed by me. Nah, kalau misalkan kita has been brushed by me, itu kalau misalkan kata dasarnya adalah yang sebelum kita ubah jadi pasif adalah present perfect. Karena gimana present perfect itu dasarnya pada aktifnya, kita nulisnya adalah I have brushed the painting. Maka kita balik menjadi the painting has been brushed by me. Kayak gitu nih teman-teman. Tapi di sini kita pakai subjek, verb 1, kemudian juga objek. Maka kita kenali bahwa ini adalah simple present. Karena ini simple present, maka kita balik menjadi harusnya kalau di pasif adalah subjek, kemudian is, am, are, plus verb 3. Maka di sini kita lihat nih, udah benar belum sih yang aku kasih jawabannya di sini? Di sini ada the painting sebagai subjek, ada is, am, are, udah benar, kemudian ada brush sebagai verb 3, dan ini by me keterangannya nih di akhir. Nah, udah benar nih teman-teman. Jadi kalau kita balik itu juga harus disesuaikan nih. Apakah ini present yang simple dan apakah ini presentnya yang perfect dan apakah ini yang present continuous kayak gitu teman-teman. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak nih? Berhubung masih kayak ketuker-tuker, ada yang mau tanya langsung aja di chat box ya. Nanti aku coba jawab. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, nanti kalau misalkan teman-teman udah ingat, oke, ini udah ada pertanyaan nih sampai dari Amanda. Pak, gimana cara menentukan penggunaan rumus simple, continuous, perfect dalam passive voice? Cara ngenalin kalimatnya gitu. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalau misalkan kita diminta untuk mengubah atau harus mengubah suatu kalimat aktif menjadi pasif, adalah kita kenali dulu nih, ini tuh tenses apa sih di kalimat aktif, dan itu
memang harus kayak dihafal sih kalau tenses, kayak misalkan nih dari yang simple present. Nah, itu kita harus hafal nih, kalau simple present kan biasanya kita tulis kayak ada I, kemudian, kemudian langsung verb, subject, verb, kemudian object. Nah, itu biasanya adalah simple present. Nah, kalau misalkan continuous, present continuous itu biasanya adalah simple, terus subject plus, verb plus to be, kemudian plus, verb tambah ing, terus ditambah object. Nah, di situ tuh kita harus mengenali dulu nih apa-apa, yang ada di kalimat aktifnya dulu, kemudian baru kita bisa mengubah menjadi pasifnya. Nah, tapi itu emang harus dihafal teman-teman, kemudian emang banyak dan emang cukup banyak. Jadi kalau misalkan kita udah sering nih make-make itu bakal lebih terbiasa, kayak gitu. Ngenalin satu-satu gitu nggak sih? Iya, bener banget. Jadi kita ngenalin subjeknya itu, sama verb-nya itu gimana, apakah verb-nya itu adalah verb yang simple aja, atau yang lagi continuous, yang kayak verb ing, atau yang tadi ditambah have dulu yang merupakan perfect, gitu. Gimana nih dari siapa nih tadi lupa? Dari Amanda udah paham belum? Oke, sama-sama. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa ya, ditanyain aja. Soalnya kalau emang tenses ini emang kayak agak rumit sih, jadi kalau misalkan kalian lupa dikit boleh langsung ditanyain aja, siapa tahu bisa nginget-nginget dari sini. Oke, langsung kita next. Nah, selanjutnya setelah tadi kita bahas yang mengenai simple, kita bahas yang mengenai past, dari yang present sekarang past. Iya, bener banget, kadang susah ngafalin verb-nya. Nah, kadang tuh karena kadang verb 3-nya itu berbeda kan dari yang verb 1-nya, kayak kadang, bentuk-bentuknya berbeda. Terus, kalau misalkan yang gampang tuh kan emang yang cuma kalau misalkan kita tambahin ed, tapi kalau misalkan kita ganti dari yang kayak misalkan where, terus jadi word, itu emang agak susah sih ngafalinnya. Jadi kayak harus banyak sering-sering ngerjain soal, sering-sering baca, atau biasa ini sama kalimat-kalimat bahasa Inggris, kayak gitu. Oke, balik lagi nih, kita balik lagi ke materi yang kedua dari tenses dari yang atau di masa lampau. Nah, yang pertama adalah simple past yang biasa banget kita lakuin. Biasanya itu kan adalah simple past. Nah, simple past kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, itu bedanya dari yang tadi sama yang present tuh kan tadi is MR plus verb 3. Nah, bedanya kalau yang di past itu is MR-nya diganti juga nih jadi to be yang lampau, yaitu was atau were. Nih, di sini bedanya adalah was atau were-nya. Nah, di continuous juga sama. Tadi di present continuous itu is MR being verb 3, kalau di sini kita ganti nih is MR-nya jadi was atau were. Nah, jadi, perbedaannya di situ nih, teman-teman. Nah, kalau yang di perfect juga sama, kalau tadi kita pakai has or have, kita pakai lampaunya nih dari yang present tadi. Kalau has or have tuh berarti lampaunya adalah had. Dan di sini kita nggak perlu nyesuaiin nih, apakah dia itu plural, apakah dia itu singular. Kenapa? Karena di sini had doang kita pakainya, nggak ada has or have. Jadi lebih gampang nih daripada yang simple continuous. Gimana sih Kak cara ngafalin yang past? Kok harus ngafalin satu-satu, yang simple sama yang past? Caranya adalah ketika kalian udah hafal yang simple, maka kalian tinggal ganti yang simple dari yang to be-nya yang present. Tadi yang present tuh is MR, maka bentuk lampaunya adalah was or were. Kemudian di sini ada keterangan. Nah, di sini kita udah bisa lihat nih bahwa di sini ada objek. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa di sini ada was sama ada tuh di tengah-tengahnya being, nggak ada tuh bisa kita kenali bahwa ini adalah salah satu contoh
pasifnya dari yang past. Nah, teman-teman bisa nebak nggak? Ini berarti kita pakai past yang mana? Simple past, past continuous, atau past perfect? Boleh langsung di drop aja nih, udah kelihatan banget nih ada was, verb 3. Oke, the homework. Oke, kayak gitu nih dia versi aktifnya. Oke, mohon maaf nih teman-teman, kayaknya adminnya ada kendala sinyal, tapi kita tetap lanjut aja. Nah, sejauh ini dari teman-teman udah paham belum nih dari yang simple continuous perfect di bagian past? Atau kalau misalkan teman-teman mau tanya contoh soalnya, boleh juga nih. Oke, Futaba nih, selain Futaba ada yang masih mau ditanyain nggak nih? Kalau enggak, aku lanjut aja ya, nanti langsung aja nih drop di chat box pertanyaannya. Oke, langsung nih kita cek nih dari soal. Oke, contoh yang perfect. Oke, contoh perfect. Nah, contoh perfect-nya itu tadi, misalkan nih kita pakai kalimat yang sama, I had finished. Oke, sorry. Di sini aja ya. Biar bisa sambil lihat rumusnya, aku tulis di bawah perfect aja. Nah, di sini kan misalkan nih aku punya kalimat, gimana ya guys, agak sempit. Di atasnya aja ya, di sini. Nih, aku punya kalimat I had finished di sini berarti kalau kita balik, tuh harus rumusnya menjadi seperti ini. Ada had, ada been, ada verb 3. Berarti kita ubah nih, kalau seperti yang kita tahu tadi, book-nya ditaruh depan. Book, the book, had been finished by me. Jadi si bukunya inilah yang udah diselesain. Oke, bener banget, ternyata udah dijawab sama Futaba nih. Bener, ada the book had been finished by me. Nah, udah bener banget nih teman-teman. Jadi kita nuker objeknya ke depan, subjeknya ke belakang, kemudian kita ganti nih tensesnya dari yang tadi had finished jadi had been finished kayak gitu. Sebenarnya masih mirip nih seperti yang aku bilang tadi, aku tegasin lagi, sama kayak yang present perfect, tapi bedanya adalah had-nya yang ada di sini itu bukan have or has, karena kalau di yang pertama yang di present perfect itu kan kita nyesuaiin subjeknya nih ya. Kalau di lampau atau di past kita nggak perlu nyesuaiin. Jadi kita cuma pakai had. Apapun plural kita tetap pakai had kayak gitu. Oke, aku zoom out dulu. Siapa tahu mau ada yang nge-SS semuanya. Ada yang mau ditanyain nggak nih sampai sini? Dari tadi nih yang siapa contoh dari Zahru, kalau dari contohnya udah paham belum? Oke, Futaba, dari Zahru gimana nih? Kalau udah, aku lanjut nih ke contoh selanjutnya, biar kita bisa nyobain sendiri. Oke, dari Zahra udah paham, aku lanjutin nih. Nah, kita coba nih teman-teman. Di sini adalah the tutor was explaining the answer. Jadi tutornya lagi ngejelasin jawabannya. Maka kita harus mengubah kalimatnya, jadi jawabannya itu lagi dijelasin nih sama si tutor kayak gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, menurut teman-teman kayak gimana nih? Nah, aku bantu kasih clue bahwa di sini kita pakai yang was explaining, ada ing. Continuous nih, kita pakai continuous karena ada verb ing. Tapi di sini kita pakai past continuous karena kenapa? Di sini ada was. Oke, buat teman-teman yang udah coba jawab, langsung drop aja. The answer was being explained by the tutor. Oke, ini rata-ratanya sebagian besar udah sama ya. Karena udah sebagian besar sama dari Beryl dan Naila, Futaba, dan teman-teman, langsung aja kita next nih. Oke, udah bener banget nih teman-teman. The answer was being explained by the tutor. Oke, udah benar banget. Sebagian besar udah benar ya. Jadi di sini kan the tutor was explaining adalah subject, ini to be, kemudian ada verb ing,
kemudian ada objek, maka di sini adalah objek, ada to be, ada being, dan ada verb 3. By the tutor adalah objeknya. Oke, kayak gitu. Iya benar, pakai at dan pakai being. Karena ini continuous, jadi kita harus pakai being, was being dulu di depannya, kayak gitu. Beda sama kalau misalkan kita pakai yang simple aja nih. Kalau simple kan nggak pakai verb ing ya, jadi kita cuma sekedar ngomong the answer was explained by the tutor, kayak gitu. Oke, sejauh ini nih teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Oke, kalau pakai ing berarti ingnya pakai at ya? Iya, jadi kalau misalkan kata dasarnya adalah was explaining the answer, ingnya ini tuh bawa di paten dipegang sama being-nya, jadi digantiin sama being-nya. Jadi harus ada being nih. The answer was being explained by the tutor. Beda nih kalau kalimat dasarnya nih, kalau misalkan kita pakai yang simple past. Kalau kita pakai simple past kan misalkan tutor explain the answer. Sorry. Nah, answer. Nah, maka di sini kalau misalkan kita mau bikin bentuk pasifnya adalah the answer was explained by tutor, kayak gitu. Nah, ini bedanya ya, kalau misalkan yang ini adalah yang simple past nih. Nah, buat teman-teman yang mau screenshot, mungkin boleh di-screenshot dulu, atau mau tanya, mau meresapi dulu, boleh banget nih. Oke, tadi dari Futaba udah kejawab belum ya yang ing-nya hilang, gimana ing-nya bisa hilang terus tiba-tiba pakai being? Oke, dari Futaba udah, dari teman-teman gimana nih? Oke, Sevin aman. Jadi selama teman-teman belum tanya, aku anggap aman dulu ya semuanya ya. Nanti kalau misalkan ada tanya langsung aja nih kayak kakak maaf mau tanya kayak gitu di chat box boleh banget. Aku next ya. Nah ini yang terakhir nih yaitu future. Nah di future ini seperti yang udah aku sampaikan di awal bahwa pada future continuous itu kita nggak punya bentuk bentuk pasifnya nih. Jadi nggak ada bentuk pasifnya, yang ada hanya simple future dan juga future perfect. Oke, kita lihat dulu dari yang simple future. Dari simple future itu dibalik menjadi I will be plus verb 3, kayak gitu. Jadi will be verb 3. Nah, ini kan harusnya kalau biasa I will, kalau misalkan aktifnya adalah, sorry, I will, harusnya subjek, maaf. Subjek plus will plus verb. Tapi kalau dibalik menjadi pasif, berarti menjadi ini nih, menjadi subjek plus will plus be plus verb 3, kayak gitu. Nah, kalau misalkan di continuous ya nggak ada. Tapi kalau di perfect, kita punya contoh nih, bahwa di sini tulisannya adalah will plus have plus been plus verb 3. Kayak gitu. Nah, misalkan kalau kata dasarnya pada aktif itu kan kayak gini. As plus will plus have plus verb 3. Tapi kalau misalkan di perfect, di bentuk pasifnya kita ubah jadi will plus have plus been plus verb 3, kayak gitu. Nah, kita zoom out nih. Nah, di sebelahnya udah ada contoh. The room will be decorated by next Monday. Oke, kita tulis nih. The room ini adalah subjek, kemudian will-nya ini adalah will be, kemudian ada verb 3. Maka kalau teman-teman tebak, ini adalah bentuk future yang mana nih? Boleh langsung di-drop di chat box. Oke, udah bener nih dari Sevin. Ada yang simple future. Karena kita di sini langsung langsung yang will plus be plus verb 3, kayak gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman? Oke, lanjut.
Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, langsung aku lanjutin. Oke, ada Orlando, ada Futaba yang udah oke, langsung kita next aja. Ini nih, kita nyobain bentuk tenses yang terakhir nih. Di sini ada we will have, waduh, langsung kejawab ya kayaknya. Oke, nggak apa-apa deh, bonus ini. We will have click answers, kayak gitu kan. Nah, di sini ada subject, ada will, ada have, ada verb 3, kemudian ada objeknya nih. Nah, tapi kalau di sini kita balik seperti yang udah kita sebutin tadi, bahwa rumusnya adalah will plus have plus been plus verb 3. Maka di sini kita balik menjadi di sini ada objek diubah menjadi answers ke sini, maka jadi subject. Nah, will di sini ada will, kemudian ada have, ada been, ada verb 3, dan ada objek. Nah, oke, ini udah sesuai nih sama tadi. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih sejauh ini? Ini nggak apa-apa deh, bonus, jadi teman-teman nggak perlu jawab dari pertanyaannya. Langsung aja nih di-drop di chat box kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain. Karena ini tenses yang terakhir, meskipun di tenses yang terakhir nanti masih ada bentuk lain lagi sih, nggak cuma tenses gitu. Oke, karena belum ada yang mau tanya atau belum mau ditanyain, mungkin bisa di-screenshot dulu, terus kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai models. Nah, models ini adalah yang udah kita bahas nih di pertemuan sebelumnya, yaitu kata kerja yang digunakannya itu irregularly. Jadi dia digunainnya kayak misalkan nih kita nulis kayak may, terus habis itu ada can, shall, dan lain sebagainya. Nah, misalkan kalau teman-teman lupa, mungkin bisa teman-teman cek lagi nih di YouTube ada recording-nya, atau mau kalian baca-baca catatan kalian yang kemarin. Nah, di sini kalau misalkan models itu dibentuk di pasif, maka bentuknya jadi seperti ini, teman-teman. Jadi subject, kemudian model, plus be, plus verb 3. Jadi misalkan nih, kayak kita bilang nih, the door cannot be opened from the outside. Ini kata dasarnya apa nih, teman-teman? Kata dasarnya adalah kita bilang kalau bentar. Nah, di sini kata dasarnya ada the door, kemudian ada cannot be, ini kan models ya nih. Models. Modelsnya itu bisa can, bisa could, bisa shall, bisa should, dan bentuk-bentuk lampau lainnya, dan juga bisa ditambah not, karena ini masih models. Nah, di sini ada open, be open. Kayak rumusnya tadi bahwa ada be dan ada verb 3. Nah, ini adalah keterangannya. Jadi, ini udah sesuai nih sama yang di samping. Nah, kalau misalkan nih kita bilang I cannot open the door. Nah, kita bentuk jadi lampaunya, berarti menjadi the door cannot be opened by me, kayak gitu. Nah, sejauh ini dari teman-teman ada yang masih bingung nggak atau mau ditanyain? Oke, kalau misalkan udah paham, langsung aja nih kita lihat contohnya. Ini kayaknya udah mau selesai sih. Cukup cepat malam ini karena materinya nggak terlalu banyak. Ini di sini ada contoh pertama. Nah, this clothes bla 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 may wear for special occasions. Nah, may wear ini kita ubah nih, harusnya gimana sih? Ini salah. Harusnya nggak may wear. Kenapa? Karena ini clothes. Emangnya clothes, baju tuh bisa make? Nggak bisa. Harusnya clothes itu dipakai. Nah, teman-teman ada yang bisa nggak nih ganti jadi bentuk pasif nih dari may wear-nya? Benerin may wear-nya doang nih, yang lain ada benar. Boleh langsung di-drop di chat box. Kurang tepat. Nah, kalau misalkan di models, kita tuh nggak ngubah modelsnya nih, teman-teman. Modelsnya nggak diubah. Jadi yang tadinya may jadi might, terus yang can jadi could, nggak diubah. Jadi meskipun nanti diubah jadi pasif, modelsnya tetap models, tapi yang diubah adalah
setelah models be ada verb 3, yang tadinya verb 1, verb 3. Oke, ini Zahru udah nyoba tapi kurang tepat nih. The clothes may be wore-nya nih yang butuh dibenerin lagi. Jadi kan wear, wore, ya benar udah ada yang nyoba nih dari Rini. Oke, dari Rini udah nyoba kalau may be worn. Oke, kita cek apakah udah benar. Oke, udah bener banget nih teman-teman, may be worn. Jadi this clothes ini kan subjek, kemudian ini kan this clothes subjek, kemudian ini ada models, kemudian ada be dan ada verb 3. Nah, ini udah bener banget nih teman-teman. Jadi kalau diganti modelsnya itu nggak ikut berubah, yang berubah adalah bentuk kata kerjanya yang tadinya wear doang jadi be worn. Jadi ada be sama verb 3-nya kayak gitu. Nah, dari teman-teman sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak atau mau di-screenshot dulu nih? Oke Nisa, yang lain nih kalau misalkan belum paham jangan malu ya guys, atau mau kayak sekedar tanya grammar-grammar dasar kayak tenses-nya tadi juga nggak apa-apa kalau misalkan mau diulang lagi karena emang cukup sulit sih. Jadi itu bukan kayak hal yang memalukan gitu. Oke, boleh langsung di drop aja nih di chat box buat yang mau tanya. Oke, karena udah nggak ada yang mau tanya, yakin banget nih nggak ada yang mau tanya karena abis ini langsung yang last sih kayaknya. Iya nih, bener banget nih udah yang last nih. Oke, karena nggak ada, langsung aku skip aja daripada berlama-lama. Di sini adalah to plus infinitive in passive voice. Jadi, to plus infinitive tuh apa sih? Jadi, to yang to habis itu ada verb-nya, setelah to ada verb, yang itu tujuannya adalah mengatakan suatu tujuan nih. Misalkan nih, kalau misalkan aku bilang, oke, ini ada kata-kata dari Mbak. Iya bener banget, kita harus paham verb dan pola kalimat. Kita paling nggak harus hafal dulu nih dasarnya. Dalam pola aktif itu, kita tuh udah tahu belum tensesnya. Jadi dari subjek, predikat, objek, dari berbagai grammar, dari yang simple, future, dan juga past. Nah, kalau misalkan kita udah bisa itu, maka kita tinggal dibalik nih di sini dan polanya akan sama, baik dari yang simple sama past, tapi cuma diubah apakah di depannya to be-nya pakai yang past, apakah pakai yang present. Kalau misalkan kita ganti dari yang present, maka hanya pakai to be yang present. Tapi kita kalau di past, kita ganti nih tadi yang present jadi past, kayak gitu. Sebenarnya polanya itu mirip-mirip kalau misalkan kita udah kenalin kayak gitu. Tapi paling nggak kita harus hafal dulu nih dasarnya gitu. Oke, nah selanjutnya kita belajar nih mengenai to plus infinitive in passive voice. Gimana sih to plus infinitive itu? To plus infinitive itu tadi adalah to plus verb yang tujuannya adalah mengatakan suatu tujuan nih. Kayak misalkan kita bilang, I need to return. Jadi setelah kita mengatakan bahwa I need, kita masih mengatakan nih bahwa ada verb lagi yang kita katakan bahwa kita harus mengembalikan gitu. Nah di sini ada contohnya nih. Contoh, passive voice-nya. Ini kata aktifnya harusnya adalah, I need to return this phone. Tapi teman-teman, ketika ini kita ubah menjadi suatu kalimat yang pasif, maka polanya akan seperti ini. Jadi di sini ada subjek dulu, kemudian ada verb, kemudian ada to, plus be, dan verb 3. Nah, apa aja yang bisa ada di depannya? Di depan ini bisa apa aja? Bisa need, want, like, require, ask, dan masih banyak lagi harus ini. Apapun verb, itu kalau misalkan setelah masih ada itu maka kalau dibalik kayak gini. Jadi, to be itu tetap di setelahnya, nggak di sebelumnya, to be verb-nya. Kayak gini nih. Kan tadi kita bilang nih, I need to return this phone. Berarti kita nggak bilang, this phone is returned. Tapi kita harus kasih kata-kata sebelumnya dulu nih. Kan tadi kata-kata sebelumnya need, maka di sini yang dikatakan duluan juga need-nya juga nih. Nah, kenapa berubah jadi S? Karena di sini pakai this phone. Ini singular.
kalimatnya pakai S. Nah, kemudian kita pakai to be, dan di sini verb 3, di sini objek. Jadi udah sesuai nih teman-teman sama ini. Kalau kita mengubah suatu kalimat yang ada to plus infinitive-nya, tetap yang di depan itu ditaruh di depan dulu. Jadi tadi, I need to return this phone needs to be returned by me, kayak gitu. Nah, sampai sini teman-teman ada yang bingung nggak? Atau mau ditanyain dulu nih mengenai contoh-contoh gitu? Bisa langsung di-drop di chat box aja, atau mau kayak private chat juga boleh kok teman-teman, kalau misalkan, agak malu gitu, atau mau tanya mengenai hal yang OOT juga boleh sih sebenarnya. Oke. Kalau yang plural nggak pakai S, oke, misalkan kita, nggak pakai S nih. Nah, di sini kita nggak pakai S, these phones. Yes, bener banget, kita balik jadinya phones need doang, nggak pakai S. Jadi kalau plural nggak pakai S, bener banget Zahro. Udah menjawab belum nih dari Zahro? Oke Zahro. Iya, gimana nih Futaba, ada yang mau ditanyain lagi mengenai infinitive? Oke, masih kurang paham. Jadi gini nih, kan misalkan kita pakai kalimat itu kan biasanya kalau pakai to plus infinitive nih sebelumnya udah ada kalimat nih sebelumnya, kayak sebelumnya kan I need to return. Sementara eee, kalau misalkan kita cuma satu kalimat nih, misalkan I need the book. Maka yang kita balik hanya need-nya doang dong. Verb-nya kan cuma need. Ketika kita memakai to plus infinitive, maka pada dalam satu kalimat itu menjadi kayak ada dua predikat. Contohnya yang di sini nih, I need to return these phones. Nah, aku perlu ngembaliin phone ini. Jadi ada need, ada return. Tapi ketika kita punya dua kayak gini dan ada to infinitive, kita naruhnya itu tetap tetap yang verb yang pertama yang di depan dulu, yang ketiknya itu akan tetap di depan. Misalkan phone, I need to return this phone, maka the phone ini nih. The phone needs to be returned by me. Jadi needs-nya itu tetap di depan kayak gitu. Nah, to be returned-nya setelahnya kayak gitu. Jadi ngepasifnya itu yang dipasifin adalah yang di to plus infinitive-nya gitu. Udah menjawab belum dari Futaba? Oke, sambil menunggu jawaban dari Futaba, mungkin dari teman-teman mau tanya lagi, atau misalkan kalau belum paham dari yang lain nih, kalau dari Futaba udah paham, boleh kok ditanyain lagi di bagian mananya yang kurang paham gitu. Oke, kayaknya belum ada. Kita lanjutin ke yang selanjutnya. Ada terakhir. Sorry, ini bukan terakhir. Ini percobaan kita nih. Kita udah sejauh mana sih kita paham. Nah, di sini kita bakal cek. Nah, di sini itu bentuk to infinitive-nya. Ini to infinitive. To plus infinitive. Nah, di sini udah ada kalimat sebelumnya nih, ada verb sebelumnya. Nah, kalau kayak gini, teman-teman itu harus pakai format yang tadi nih kalau mau dibalikin. Tadi formatnya adalah subject plus verb plus to be plus verb 3. Oke, kita balik lagi nih. Maka subject plus verb plus to be plus verb 3. Nah, kalau ini kan, ini dari yang tadinya subject plus verb biar nggak bingung, kita langsung nulis kayak gini aja. Subject plus verb, kemudian plus to infinitive. Nah, yang verb ini tadi
yang verb ini, sorry, to plus verb ini akan turun menjadi ini. Jadi to be verb 3. Kayak gitu. Jadi to infinitive-nya turun ke situ. Nah, di sini kita oke, sorry ini agak oke, udah ada yang nyoba nih dari Save the Tutor. Oke, masih kurang tepat. Jadi would like ini pengen murid-murid PJJ itu nyelesain homework-nya. Maka si tutornya itu tuh diselesain sama PJJ yang di depan adalah the homework nah, boleh langsung di-drop di chat box atau mau di private chat, boleh banget karena tadi kayaknya agak rumit ya ini ya. Iya, jadi the tutor karena jadi di sini ada 2 nih subjeknya. Di sini subjek. Oke, kita hapus dulu ya. Ini subjek, ini verb, ini subjek lagi nih. Kayak gitu. Iya benar, harus teliti. Nah, tapi ini subjek lagi. Jadi, kalau di to plus infinitive itu membuat, subjeknya jadi ada 2, tapi yang diselesain harus dari, yang dibalik itu di bagian yang to plus infinitive-nya gitu. Oke, masih kurang paham ya? The iya bener, nah, harus lebih teliti. Oke, jadi mungkin aku jelasin ulang lagi ya. Mungkin sekarang kita, mahaminnya dari, bahasa Indonesianya aja dulu nih, teman-teman. Kita pahamin nih. Misalkan kita ngasih tahu, kalimat, "The tutor would like PJJ-ID students to finish the homework." Tutornya itu pengen, anak-anak PJJ itu nyelesain homework-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita ubah jadi pasif, itu kan kita ubah jadi, tutornya itu pengen, PR-nya tuh diselesaiin nih sama PJJ-ID students, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada 2 kalimat kayak gini, yang diselesain itu adalah yang dibikin jadi pasif itu yang, kalimat setelahnya, kayak gitu. Yang verb yang to plus infinitive-nya gitu, teman-teman. Nah, di sini adalah ini to plus infinitive, sorry. Oke, to plus infinitive. Nah, kan kalau kita di bahasa Indonesia tadi kita ubah menjadi, tutornya pengen, murid-muridnya itu udah nyelesain homework-nya. Nah, diubah jadi kalau pasif, tutornya pengen PR-nya itu diselesaiin sama, anak-anaknya. Maka kita stay nih, jadi tutornya tetap stay, kan tadi seperti yang di bahasa Indonesia, tapi yang dipasifin PR-nya tuh diselesaiin. Maka tadi yang harusnya, students to finish the homework, jadi homework-nya itu harus diselesaiin sama students-nya. Maka di sini kita balik nih, tadinya ini to plus in infinitive, maka jadi to plus be plus verb 3. Karena formulanya kalau misalkan kita ubah jadi infinitive itu, kalau kita ubah jadi pasif, jadi subjek plus to plus be plus verb 3, kayak gitu. Masih kurang paham nggak? Berarti kalau subjeknya ada 2, letak subjek kedua harus di setelah verb 1 ya, Kak? Iya, kayak tadi nih, kan tadi kita bilang needs to, return kan ya, need to return, jadi need to be returned, kayak gitu.
Udah paham belum? Kayak tadi need to return. Jadi need to be returned. Letaknya sama-sama depan sama belakang akan sama-sama di depan belakang. Tapi yang to infinitive itu harus diubah jadi bentuk pasifnya kayak gitu nih teman-teman. Oke, kalau udah paham masih ada yang mau tanya lagi nggak nih? Siapa tahu ada yang masih belum paham. Oke, karena belum ada yang tanya, mungkin kita coba dulu di bentuk gamesnya nih teman-teman buat kita nguji nih. Oh ternyata belum nih, kita masih ada penjelasan terakhir, tapi ini kita nggak usah nyoba. Cuma buat jelasin aja untuk mastiin klarifikasi ke teman-teman, kalau ada beberapa kata-kata tuh yang nggak bisa diubah jadi pasif. Kata-kata kayak apa sih? Kayak kalau aku tidur nih, nggak bisa nih kita balik jadi aku ditidurin gitu nggak bisa kan. Nah, kalau misalkan kita nangis, nggak bisa dong kita, kayak dibikin nangis sama orang gitu bahasanya nggak bisa. Jadi, ini my brother is crying sama my sister slept itu salah satu bentuk, kata-kata kerja yang nggak bisa kita ubah nih jadi passive voice gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman? Oke, karena nggak ada, udah nih yang terakhir adalah kita saatnya Kahoot. Oke, aku bakal stop share. Bentar. Pokoknya Kahoot-nya nggak lama kok teman-teman, cuma kayak 10, tapi 10 pun itu kayak cuma pilih yang mana yang pasif dan yang mana yang aktif. Sebentar ya, aku ganti share screen-nya. Oke, buat teman-teman yang mungkin mau ngambil HP dulu atau mau cari sinyal yang bagus, mungkin bisa dicari dulu ya teman-teman. Sambil aku share screen, aku start share screen-nya nih. Mana ya? Oke. Oke, teman-teman, ini udah ada di layar game-pinnya. Bisa kalian langsung klik aja di kahoot.it. Terus kalian masukin nih game-pinnya. Boleh kalian masukin nama kalian, inisial kalian, atau mau kalian pakai nama universitas yang kalian tuju atau jurusan yang kalian tuju nih. Siapa tahu mau diaminin sama teman-teman. Boleh langsung aja join di sini nih teman-teman. 4989012. Aku share di chat box. Bisa langsung diklik kayak gitu atau mau di chat di type sendiri boleh banget. Yang mau ambil HP dulu juga boleh nih, kayak misalkan mau ambil device lain biar bisa sambil layarnya ngeliat di laptop kayak gitu. Amin, ada yang mau di stun, ada yang mau di mana lagi nih? Ada Amanda, ada Mola, ada Zahrul. Oke, ada si cantik. Iya deh, boleh. Ada Nana yang tadi udah banyak chat di chatbox juga. Ada siapa lagi nih? Kita tunggu ya sampai 25 nih kayaknya. Atau 27 deh, 27. Karena kita gamesnya cuma kayak bentar banget. Oke, masih aku tunggu lagi sampai 20, 27. Ada siapa lagi? Ini teman-teman boleh sambil ini kalau ada yang mau ngasih universitasnya. Oke, nggak tahu siapa, boleh juga sih nggak tahu siapa, yang penting bisa ngerjain ya tugasnya. Ada calon dokter gigi, oke, boleh banget, semoga kita jadi calon sejawat ya. Ada Nai, ada Joy, ada Rel, ada Yasmin. Itu buat teman-teman yang mau join, jadi masih aku tungguin. Gak usah keburu-buru, santai aja kalau masih nyari HP. Kata masih kita tungguin. Oke, kalau misalkan nanti tiba-tiba 27 bentar kak, ini loadingnya lama, langsung bilang aja di chat, kita tungguin deh bentar kak.
masih ada 2 menit lagi sampai 20.27. Bismillah bisa, iya amin, bismillah bisa. Ada yang mau join lagi nggak nih? Dari 27 participants nih, teman-teman. Wah, kayaknya lagi pada UAS ya, jadi nggak terlalu banyak yang join. Soalnya aku minggu depan juga UAS nih. Oke, masih di 2 menit lagi, masih aku tunggu. Yang mau minum dulu, yang mau makan dulu biar bisa lebih konsentrasi. Masih ada waktu 2 menit, boleh banget dipakai. Buat teman-teman yang udah berhasil join juga jangan live dulu karena kita cuma bentar banget, dan nanti kalau misalkan kalian masih bingung ini bener-bener banget nih buat bantu kalian. Pokoknya yang penting biar kalian gak ngantuk deh, kayaknya kayak udah 1 jam nih belajar kayak udah ngantuk gitu bawaannya. Apalagi kalau kita bahasa Inggris gitu kan gak terlalu mikir ya, kayak matematika, fisika gitu. Tinggal sebentar lagi, tinggal 1 menit buat yang masih cari handphone, cari internet sinyalnya, buru-buru aja deh pokoknya. Oke, ada Intan juga. 1 menit lagi, kurang dari 1 menit sih. Kita play. Oke, Futaba, aku tunggu nih. Kita tunggu Futaba ya guys. Dari tadi yang sering ngomong di chatbox nih. Kita tungguin deh. Kita tunggu Futaba, meskipun sebentar lagi 20.27, tapi santai aja. Gak usah buru-buru. Ntar Futaba kalau udah aman bilang ya, siapa tahu namanya mau nggak kayak di Zoom nih, mau beda lagi. Oke, bentar teman-teman. Oke, gimana nih dari Futaba udah beres? Oke, udah ada Futaba, langsung aja nih kita play ya, kita start. Yuhu. I have never been to Wichita. Yang mana nih? Ini pasif atau aktif? Tinggal milih nih. Kayaknya yang ngelakuin ini I sih, subjeknya yang ngelakuin. Berarti kalau subjek yang ngelakuin itu pasif atau aktif ya teman-teman kira-kira? Oke. Tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Masih ada 6 yang belum jawab. Oke, waktu habis teman-teman, dan udah banyak yang benar. Kalau ini adalah aktif, mungkin kalian sedikit kebingungan dengar adanya been. Tapi di sini kita pakai I have never been to Wichita. Kita ingat-ingat lagi bahwa ini yang ngelakuin adalah I. I-nya nggak dikenain suatu tindakan, maka berarti dia adalah aktif. Oke, di urutan pertama ada Rel dan kedua ada Rini, dan masih bisa nih teman-teman, masih ada banyak kesempatan buat nyusul. I have never been arrested. Aku nggak pernah tuh ditangkap. Kayaknya berarti yang dikenain actionnya si I, si subjeknya dikenain suatu action. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, benar ya teman-teman, ini pasif, masih banyak ke Kicu sama yang aktif. Kenapa? Karena di sini subjeknya itu yang dikenai tindakan nih teman-teman. Si subjek ini yang ditangkap, bukan subjek ini yang menangkap. Maka ini adalah pasif. Oke, ini stand dua-dua masih pada urutannya, tapi Nai udah menyusul nih dari bawah. Langsung kita aja next nih. The tower was built in 1802. Oke, udah ada 3. Ini berarti towernya itu dibangun. Berarti towernya subjeknya ini dikenai tindakan nih. Kalau yang subjeknya dikenai tindakan berarti apa nih teman-teman? Oke, udah banyak yang benar. Ini benar banget, jawabannya adalah pasif, yaitu dikenai tindakan nih si subjeknya. Ada yang masih oke, Rini masih di atas nih teman-teman, masih ada 7 pertanyaan lagi kalau mau nyusul. Ini pendek banget nih, tapi agak mengecoh nih.
nggak ada yang terjadi. Nggak ada yang terjadi. Jadi ini pasif atau aktif ya. Oke, bener banget. Ini aktif ya teman-teman. Jadi nothing happen. Ini simple past. Jadi nggak ada yang terjadi, tapi happen-nya itu past, bukan kayak bentuk bentuk pasifnya. Karena kalau bentuk pasifnya berarti ada to be-nya harusnya. Kita lihat di sini ada, oke, udah ada Nai dan Rini yang masih setia di urutan pertama dan kedua. Teman-teman yang mau nyusul langsung aja nih, masih ada 6 lagi. Oke, no one was injured by the fire. Nggak ada yang cedera karena apinya. Wah, kalau kayak gini berarti subjeknya dikenai tindakan nih. Oke, jawabannya udah bener nih. Kebanyakan pasif, yaitu yang si no one-nya ini yang dikenai tindakan. Berarti subjeknya dikenai tindakan. Oke, cek lagi. Nah, ini masih kayak dari tadi kayak di langsung aja disusul aja. The word was given. Oke, udah bener, udah banyak banget yang benar. Jawabannya adalah pasif. Buat teman-teman 2 yang belum jawab, jangan kebingungan ya teman-teman. Karena tadi udah ada clue-nya nih. Oke, udah ada yang menyusul, tapi Naya sama Rini masih di atas nih. Kayaknya bener-bener calon dokter gigi nih. Semuanya di sini calon-calon lolos 2022 nih. We decided not to hire anyone. Bener nggak ya? Yang pasif atau yang aktif? We decided. Yang melakukan tindakan adalah subjeknya. Berarti, oke, bener banget, ini adalah aktif. Kayaknya sebenarnya udah benar semua, tapi cuma beda waktu jawab aja nih, beda kenceng-kencengan sinyal dan gerakan tangan nih kayaknya. Oke, masih ada 3 lagi. The pizza was delicious. Yang enak siapa nih? Yang pizza atau siapa nih? Jangan kekicu sama ini ya, sama was-nya. Ini bisa menipu nih. Oke, udah bener banget, jawabannya adalah aktif karena ini adalah yang delicious adalah pizzanya gitu. Oke, si cantik menyusul nih di urutan kelima dan masih ada Nai dan Rini calon dokter gigi di atas. Ini, the pizza was ordered. Pizzanya tuh bukan yang nge-order nih teman-teman. Serem kan kalau pizza yang nge-order, pizzanya di-order. Berarti ini aktif apa pasif ya? Jangan sampai salah urutan aktif sama pasifnya karena tadi di kiri, sekarang di kanan nih. Oke, mungkin teman-teman ini sebenarnya udah mau jawab yang pasif, tapi masih agak hafal kalau yang pasif itu harusnya di kiri, jadinya ngeklik di kiri. Tapi buat teman-teman yang masih kebingungan, ini yang di-order pizzanya nih teman-teman, makanya dia adalah pasif gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman yang salah pencet, semangat nih, masih ada satu lagi ya kayaknya. Oke, yang terakhir, pizzanya membuat aku sakit. Berarti pizzanya yang membuat nih, yang melakukan tindakan. Oke, hati-hati yang aktif di kiri, yang pasif di kanan. Yang pasif di kanan. Oke, bener banget nih teman-teman, udah benar bahwa ini aktif. Udah yang terakhir, cek perolehan terakhir di podium ada. Oke, di urutan ketiga ada Rini calon dokter gigi, yang kedua ada Rel, dan di urutan pertama ada tadi. Oke, selamat nih buat teman-teman yang udah ada di 30 di teratas, dan selamat juga yang udah belum masuk, karena pasti kalian udah bisa jawab, tapi cuma kalah cepat sama sinyal aja nih. Aku mau terima kasih nih buat teman-teman yang udah join hari ini. Jangan lupa dipelajarin lagi mengenali